wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita belajar Al-Quran Hadis. Oh ya, apa kabar anak-anak ibu yang solih-solihah? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh ya anak-anak, perkenalkan nama ibu Ida Novita. Ibu mengajar Al-Quran Hadis di kelas 7, 8, dan 9. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbishrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yeay. Alhamdulillah kita sudah membaca doa dan langsung kita ke materinya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini masih di bab 1, yaitu tentang Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran ada yang secara bahasa dan juga secara istilah. Menurut cendekiawan Muslim Pak Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca dan kata dasar Quran yang artinya bacaan. Huruf alif pada Quran itu mengandung arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Bukan hanya sempurna kandungannya, tetapi juga sempurna redaksi dan petunjuk yang ada di dalamnya. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, disusun secara sistematis mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Nah, itu dia pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya yang kedua yaitu apa itu hadis. Hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, ataupun cerita. Hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan juga sifat. Baiklah anak-anak, itu dia penjelasan mengenai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja fungsi dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari Al-Quran. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi Al-Quran di dalam Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi Al-Quran di dalam Islam yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk umat manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai pengoreksi dan penyempurna terhadap kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Selanjutnya yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu dapat diketahui dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Contohnya seperti Al-Huda, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, yang artinya itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak
dan yang batil, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Tabarakallazi nazzalal furqan ala abdi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda kepada hambanya. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai asyifa atau penyembuh, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra yang berbunyi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat atau penawar. Dan masih banyak lagi fungsi Al-Quran yang lainnya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis yang pertama yaitu untuk menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang kedua yaitu untuk menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau mujmal. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menetapkan dan mengadakan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa saja fungsi Al-Quran dan hadis. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan melafazkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, cukup di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.